Nah, karena itu sebenarnya orang Prancis mengatakan terjadi pembunuhan terhadap Samuel Paty itu berarti membunuh peradaban dan kebebasan. Dan nilai itu mereka akan mempertahankan. Dan bagi saya ini sulit bagi kita kemudian untuk meminta mereka untuk mengubah. Karena values-nya sudah berbeda. Dan kita tidak mungkin bisa mendikte mereka. Nah, dan karena kita memiliki values yang berbeda, tentu jangan kita mengikuti polanya Prancis. Kita mengikuti saja pola Indonesia untuk jangan saling menghina. Hai Hike Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo. Masih dalam acara Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Kali ini saya masih ditemani oleh Pelita Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Halo Pak Daud, apa kabar? Kabar baik Pak Yunus. Iya, silakan menyapa para pendengar kita yang mungkin lama menanti-nantikan kehadiran kita Pak Daud. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast ini, dan kami berharap lewat acara ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Pak Daud, Hike Show kali ini kita akan berbicara, dan saya memberikan judul podcast kita adalah kebebasan berekspresi menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Iya. Oke, langsung ke pertanyaannya Pak Daud. Gini Pak Daud, kira-kira tanggal 16 Oktober 2020 seorang guru di Prancis, Samuel Paty, itu dipenggal kepalanya. Dan dari kisah ini bagaimana tanggapan Pak Daud? Iya. Tentu kalau menyikapi hal-hal seperti ini tentu butuh kehati-hatian, Pak Yunus. Karena cukup sensitif, apalagi berkaitan dengan agama. Tapi yang pasti peristiwa dipenggal kepalanya Samuel Paty, seorang guru, oleh Abdullah Anzorov, seorang pengungsi Chechnya, ya, kelahiran Rusia, itu memang membuat sebuah luka dalam peradaban manusia. Nah, kita bersyukur sebenarnya di Indonesia Presiden kita Bapak Jokowi telah membuat pernyataan. Jadi pernyataannya saya catat ada 3 poin penting yang bagi saya ini dasar kita menyikapi. Pertama, memang dia mengecam kekerasan yang terjadi di sana, baik itu pada saat terjadinya pemenggalan kepala itu maupun terjadi penusukan juga, istilahnya menggorok leher itu di Nice, itu di gereja. Jadi Presiden kita menempatkan pertama adalah korban, dan kita bersyukur untuk itu. Yang kedua adalah Presiden mencoba untuk menanggapi pernyataan Presiden Macron, di mana dianggap bahwa pernyataan itu cukup melukai perasaan umat Islam. Karena menurut hemat saya Pak Jokowi melihat dampaknya, ada eksesnya bisa memecah umat di Indonesia, pecah belah, lalu di masa-masa corona. Dan saya sepakat sebenarnya ketika Pak Jokowi mengatakan itu sebagai penanda bahwa toleransi itu, teroris itu tidak ada tempatnya di muka bumi ini, dan saya kira semua agama sepakat itu. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa dia mengajak kita semua untuk bertoleransi dengan baik, meskipun kalau soal etika bernegara nampak mudah, tetapi yang namanya persoalan agama itu butuh pemahaman yang dalam, karena itu menyangkut manfaat global. Dan Pak Mahfud MD pun mengatakan hal yang sama. Kalau misalnya kita memang tidak sepakat, kita bisa salurkan lewat jalur-jalur yang baik dengan cara-cara yang beretika. Dan pada tanggal 3 November lalu, Pak Presiden ketika membuka rapat koordinasi nasional FKUB, dia juga mengingatkan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjadi tenda demokrasi, supaya akses soal informasi itu tidak terjadi di Indonesia dan memecah belah. Saya kira itu Pak Yunus. Menarik menanggapi jawaban Pak Daud tadi dari kejadian pemenggalan itu, karena kan memang kejadiannya dimulai dari seorang guru yang menampilkan karikatur Nabi itu Pak Daud. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan sebuah pernyataan yang memang menyinggung banyak orang yang juga dianggap menghina umat muslim. Dan menariknya hal ini dilakukan Emmanuel Macron itu pembelaannya adalah bahwa dia melakukannya untuk membela nilai atau value dari negara Prancis tentang kebebasan berekspresi. Nah, pertanyaannya gini Pak Daud, apa sih sebenarnya kebebasan berekspresi itu, dan bolehkah kebebasan berekspresi itu menyinggung dan melukai orang lain?
Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Yunus soal kebebasan berekspresi, mungkin saya coba lihat historisnya. Jadi sebenarnya berdekatan tanggal 2 Oktober dan tanggal 21 Oktober itu Macron memang mengatakan hal yang sama yang dianggap tendensius tadi. Lalu terjadi pembunuhannya tanggal 16 Oktober, dan pada tanggal 1 November itu Macron menjelaskan maksudnya. Karena memang kan dia menyampaikan dalam bahasa Prancis. Yeah. Ya. Jadi memang kita ini yang terbatas ini betul-betul harus memahami. Tapi betul apa yang dikatakan tadi Pak Yunus bahwa ada values yang berbeda di negara-negara Eropa, termasuk dan juga negara-negara ASEAN. Nah, apalagi antara Indonesia dan Prancis. Nah, values yang dibangun oleh negara Prancis itu kan ada egalite, ada fraternite, dan seterusnya ada satu lagi istilah itu. Nah, itu memang valuesnya mereka. Itu dampak dari Aufklärung, ya, sebuah abad pencerahan yang membuat orang-orang Eropa itu begitu terbuka dan orang Prancis betul-betul terbuka dan mereka sangat sekuler. Nah, valuesnya itu kan tentu berbeda dengan values yang ada di Indonesia, misalnya gotong royong, tepo seliro, bineka tunggal ika, dan bagi saya silahkan Prancis menjaga valuesnya dan kita menjaga valuesnya. Tetapi ketika terjadi serangan itu, maka saya kira disinilah letak persoalannya, karena rupanya ada pihak-pihak tertentu yang coba untuk memahami itu memang secara berbeda. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa rupanya di Indonesia juga harus diakui dengan jujur bahwa ada oknum-oknum tertentu yang membuat semacam kekerasan verbal terhadap kekristenan juga, serangannya membabi buta. Dan bagi saya ini tugas pemerintah kita. Jadi kita lihat problem begitu jauh tetapi di sekitar kita ada. Tapi saya bersyukur kekristenan sendiri dengan apologetik Kristennya itu mereka menyiapkan argumen dengan baik dan tidak emosional. Nah, sedangkan di Paris atau di Prancis itu kan memang saya tadi katakan negara sekuler. Data yang kita miliki lewat media sosial sebenarnya di sana semua agama itu hidupnya bebas, Pak Yunus, termasuk kelompok ateis, ya. Nah, karena negara sekuler maka mereka itu bebas berekspresi. Ini akibat dari Aufklärung tadi. Nah, saya pernah dalam forum ini saya pernah sampaikan soal radikal. Jadi radikal bukan dalam arti ekstremis untuk membunuh, bukan. Radikal dalam pemikiran. Dan banyak orang memiliki pemikiran yang radikal. Dan orang-orang Prancis, orang-orang Eropa itu hampir semua berpikiran radikal. Pak Yunus hampir pergi ke negara-negara Eropa, hampir semua pasti akan berpikir secara radikal. Bahkan agama itu tidak mendapat tempat yang terhormat, Pak Yunus. Agama tidak mendapat tempat yang terhormat, sama sekali tidak. Nah, karena itu sebenarnya orang Prancis mengatakan terjadi pembunuhan terhadap Samuel Paty, itu berarti membunuh peradaban dan kebebasan. Dan nilai itu mereka akan mempertahankan. Dan bagi saya ini sulit bagi kita kemudian untuk meminta mereka untuk mengubah. Karena values-nya sudah berbeda. Dan kita tidak mungkin bisa mendikte mereka. Nah, tetapi di Indonesia ini kan memang meskipun kita bebas, tapi kan kita bukan negara sekuler. Kita masih dibatasi dengan kultur, ada budaya, ada nilai-nilai. Dan bagi saya kita harus mempertahankan itu, nilai-nilai itu. Dan karena kita memiliki values yang berbeda, tentu jangan kita mengikuti polanya Prancis. Kita mengikuti saja pola Indonesia untuk jangan saling menghina. Saya juga senang ketika orang-orang Kristen itu menanggapi orang-orang Muslim dengan tenang. Orang-orang Muslim saya yakin mereka yang berpikiran baik pun juga akan menanggapi dengan baik, tidak ekstrim. Nah, jadi kalau kita mau melihat di Prancis itu memang jangankan Muslim, Pak Yunus, Kristen pun dihujatnya luar biasa. Itu Alkitab itu dibuang, gambar Yesus dihina, mereka buat film-film rohani itu berbau porno. Bahkan ada seorang penulis Ferizal Ramli, dia mengatakan bahwa kalau menghadapi begitu yang kita ubah adalah pikiran kita, mindset kita. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk berubah, mindset kita berubah. Misalnya ini Pak Yunus, dia memberi contoh begini. Misalnya kita sedang jalan, ada orang ateis misalnya, lalu dia membuang Alkitab di tempat sampah. Jangan kemudian kita mengejar dan ingin memukul dia, itu kita emosi. Ubah mindset kita, ambil Alkitabnya, kita bersihkan, kita simpan di rumah kita, lalu kita distribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab kalau amarah apalagi membunuh, bagi saya tidak pernah akan bisa menyelesaikan masalah.
Pendeta Andar Ismail juga mengatakan ketika dia berada di Belanda, waktu itu dia juga sedang studi, dia jalan-jalan di pasar dekat gereja, di situ lebih ngeri lagi Pak Yunus. Jadi Eropa sama. Nah, sampai-sampai pada waktu itu dia begitu kesal. Tapi harusnya para teolog, para pendeta itu berpikir argumentatif, jangan reaktif. Sebab ketika orang menghina Tuhan kita, sebenarnya Tuhan tidak akan kehilangan keilahiannya. Derajatnya tidak akan berkurang. Sehingga saya berharap orang Kristen juga ketika mengalami hal seperti itu misalnya, dia harus menggunakan argumentasi yang baik, cara-cara menyikapi yang baik, karena Allah tetap akan suci meskipun dinodai gambarnya lalu kemudian dibuat film. Dan saya yakin persoalan itulah yang membuat kekristenan saya kira cukup kuat. Kalau enggak, kekristenan juga pasti akan berhadapan secara ekstrim dengan orang-orang Eropa. Jadi kalau pertanyaan Pak Yunus tadi soal ekspresi, saya kira sebenarnya tidak ada kebebasan berekspresi yang tanpa batas. Saya kira begitu. Tetapi persoalannya di Prancis dengan value-nya gitu. Nah di Indonesia dengan value. Jadi kalau saya berpikir sederhana, jangan kita ikut kelakuannya orang Prancis. Mari kita membangun diri kita, karena kita nggak pernah akan bisa mendikte mereka. Kita ubah saja cara berpikir kita dengan menghargai nilai-nilai yang ada di negara kita. Saya kira itu jauh lebih tepat. Ya. Iya. Soal kebebasan berekspresi ini tentunya akan menyangkut juga soal hubungan dengan orang lain, Pak. Iya. Yaitu kebebasan yang kita lakukan juga tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Itu value kita. Betul, kan? betul. Dan kebetulan gereja kita, Gereja Isa Almasih Galunggung, bulan ini memasuki sebagai bulan kepedulian sosial kan Pak Dot ya. Menurut saya kepedulian sosial adalah salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi yang harus ada juga aturannya gitu. Dan untuk lebih memaknai bulan kepedulian sosial, apa yang gereja lakukan Pak Daud? Saya tangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Yunus, bahwa sebenarnya ketika orang berbuat baik, misalnya di bulan kepedulian ini, juga bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Betul. Ya, karena ada orang yang punya niat baik tapi dengan cara yang tidak tepat ya nggak akan bermanfaat gitu. Nah tapi saya coba ya Pak Yunus, karena banyak penonton kita ini adalah juga jemaat kita. Hari Minggu yang lalu kan saya berkhotbah tentang bagaimana berbuat baik. Ya, subtemanya sebenarnya berbicara tentang mendidik dan mengajar orang untuk berbuat baik dengan benar, waktu yang tepat tentunya. Nah, di situ saya jelaskan begini Pak Yunus, ada 3 hal berbuat baik itu. Pertama, dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menyuruh orang lain berbuat baik, kita sendiri enggak. Gitu. Jadi kita memerintahkan orang berbuat baik, kita tidak. Kita yang harus melatih diri kita untuk berbuat baik. Saya seringkali memberikan contoh, harus ada keinginan kita untuk tiap-tiap hari bertemu dengan orang-orang susah, supaya melatih kepekaan kita, sensitivitas kita. Ya kalau kita kumpul dengan teman-teman kita, nggak akan memberikan pengaruh apapun. Itu prinsipnya begitu. Nah jadi ketika gereja memahami soal berbuat baik, ada program misalnya ada gesit, lalu ada pasar murah yang rutin dikerjakan oleh gereja. Sebenarnya itu menstimuli sebenarnya Pak Yunus. Itu dalam rangka menstimuli supaya kita tergerak untuk memberkati orang. Atau misalnya kita rutin lewat gesit itu membagi makanan untuk kaum pemulung yang memang mereka tidak berdaya. Saya kira itu untuk melatih, dan saya yakin bukan hanya jemaat Galunggung, saya yakin kita semua juga begitu. Makanya ada sebuah kisah yang diceritakan oleh jemaat. Dia berkata begini, suatu kali ada orang yang antri membeli beras. Jadi antri membeli beras, semua membawa tempatnya. Lalu suatu kali ada seorang wanita, dia antri, dia membawa 1 gelas. Lalu dia bilang, saya mau minta 1 gelas, tapi saya nggak punya uang. Bolehkah engkau memberikan beras kepada saya? Lalu si penjualnya berkata, kamu kesini sebentar. Lalu dia minta anak buahnya ambil beras 1 karung. Lalu suruh bawa. Si ibu ini silahkan bawa. Yang di belakang protes, loh kan dia hanya meminta 1 gelas. Ya, dia harusnya kan di istilahnya dia membayar. Tapi kok kamu kemudian memberikan dia gratis 1 karung? Lalu si ibu itu, penjual itu berkata begini, ya dia meminta sesuai dengan kebutuhannya, yaitu 1 gelas beras. Tapi saya memberikan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi di situ ya letaknya. Nah jadi bagi saya ini hal yang penting, kita menstimuli.
Jadi misalnya ada orang yang menjahati kita, kalau dalam teks krisis di atas, ya kita mendoakan dia. Kalau ada peluang melalui jalur hukum, kita sampaikan lewat jalur hukum, supaya misalnya ada efek jera dan orang itu bertobat. Yang kedua, saya katakan bahwa betul yang dikatakan Pak Yunus tadi, bahwa harus ada sistem. Sebab kalau tidak ada sistem sangat berbahaya. Bayangkan misalnya kalau Indonesia mengalami kesusahan, itu kan pola distribusi bantuan kan harus terarah. Kalau enggak orang berebutan bisa saling cakar dan membunuh. Nah, jadi sampai di sini saya bersyukur, misalnya sekarang pemerintah sedang presiden sudah taken omnibus law. Ya berarti itu sebenarnya untuk mengatur supaya buruh punya hak-hak, lalu investor, para pengusaha juga mereka punya hak juga. Sebab tidak mungkin pemerintah hanya mengatur buruh tanpa mengatur para investor. Jadi semua berhak mendapat jaminan. Nah, ketika kita membantu sesuatu kepada orang yang tidak beragama, berbeda agama, nah itu juga harus dalam sistem. Artinya misalnya kita bisa menggunakan jalur RT, RW, supaya kita terhindar dari isu-isu misalnya soal kristenisasi dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan kelompok agama lain. Misalnya ada teman saya, dokter, dia orang Chinese, Kristen. Dia malah membangun rumah sakit kerjasama dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Dan dia bersaksi sendiri dan tidak ada kaitan apa-apa. Memang panggilan Kristiani membantu. Dan kalau orang tahu apa salahnya, tapi kita tidak pernah punya motivasi lain. Ya selain memang kita berbagi kasih. Jadi kalau ada dalam sistem akan menolong. Nah karena kalau tidak hati-hati sangat berbahaya. Saya pernah ingat pengalaman di Jakarta dulu ketika banjir itu hampir tiap tahun Pak Yunus, dan ada daerah yang memang diminta pindah nggak mau pindah, lalu mereka kena banjir, lalu tiap tahun ada bantuan. Nah Pak Gubernur dulu, Pak Ahok berkata begini, bantuannya tidak boleh disebar begitu saja, semua harus terpola lewat ini jalur ini, supaya orang itu dididik. Sebab kalau kita berbuat baik tanpa mendidik, sebenarnya kita menjerumuskan dia dalam kemalasan, dan kita akan menciptakan orang-orang miskin yang terlalu banyak di Indonesia. Jadi bagi saya berbuat baik juga ada dalam sistem. Misalnya Pak Yunus memberi buat anak-anak kan ada aturan. Misalnya Abel dan Ito, saya berikan kepada kakak lebih gede karena dia sudah gede. Yang adik pasti lebih kecil. Tapi kan ada sistem. Nah jadi saya kira itu untuk mempermudah. Nah tapi yang ketiga, saya selalu berkata begini Pak Yunus, bahwa berbuat baik itu adalah memastikan bahwa orang yang kita bantu itu sederajat. Jangan sampai semacam istilah subordinasi, seolah-olah kita menjadi bos, orang jadi hamba, lalu kemudian akhirnya orang itu merasa berhutang terus kepada kita, dan itu tidak tepat. Itu bukan bantuan yang baik. Kalau perlu kita membantu orang itu kepada orang yang memang tidak bisa membalas, dan itu sebenarnya yang paling tepat. Makanya di gereja kita, kalau Pak Yunus tanya tadi, misalnya di kita ada dana pendidikan, ada diakonia, ada biaya kesehatan berjangka. Bahkan kita bekerja sama dengan donatur, kita nyumbang rumah sakit di Kalimantan itu banyak sekali. Lalu ada pendeta-pendeta yang sudah 2 kali Pak Yunus, sudah ada 2 kali pendeta-pendeta yang minus didistribusikan 2 kali kerjasama. Lalu ada sembako juga di beberapa gereja Isa Al-Masih yang minus. Saya kira itulah cara-cara yang terbaik yang gereja kerjakan, tapi semua ada di dalam struktur, dimulai dari diri sendiri, dan memastikan bahwa mereka itu bukan pendeta-pendeta miskin yang seolah-olah belas kasihan, tapi mereka berhak mendapat berkat itu. Itu Pak Yunus. Iya, lebih menukik lagi dari jawaban Pak Daud tadi tentang bagaimana pendapat Pak Daud ini soal kristenisasi yang berkedok kepedulian sosial yang justru kembali lagi bisa menyinggung perasaan orang beragama lain. Ya kalau kita menggunakan sistem yang saya katakan tadi dengan 3 pola itu, mulai dari diri sendiri, tidak memandang orang lain ya. Lalu kemudian kita juga melakukan dengan tertib waktu, kita tahu tepat sasaran. Yang ketiga, tidak memperlakukan orang itu sebagai anak buah kita dengan motivasi yang tidak benar. Saya kira akan aman karena memang saling membantu. Karena kalau kita memberikan Indomie, memberikan beras, lalu kemudian sambil memberitakan Injil, lalu kita berharap dia menjadi percaya kepada Kristus, baginya murahan sekali kekristenan itu. Dan saya berharap tidak ada. Kalau ada ya harus bertobat. Ya kita bantu saja kerjasama bagaimana caranya, karena itu akan lebih elegan. Makanya tadi saya katakan, ya sudahlah kita bekerja sama dengan lembaga agama lain, bahkan dengan pemerintah, untuk kita memang berbuat baik supaya menghindari. Sebab kalau kemudian kita berbuat baik lalu orang berpikir tidak baik,
waduh kasihan apa yang kita lakukan kan kemudian menjadi tidak bermakna. Misalnya Pak Yunus, saya memberi contoh kalau ada bencana misalnya, kalau ada bencana alam, ya kalau ada bencana alam, maka kita akan ikut prihatin. Nah, nggak mungkin kita turun karena pertama kita nggak punya tenaga, lalu kita belum punya sistem, tapi kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang terbiasa untuk melakukan itu. Dan saya kira akan terkontrol karena semua bantuan lewat lembaga-lembaga itu pasti akan diaudit. Dan memang di sinode kita juga ya, berbicara seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh tutup mata ketika ada persoalan bangsa. Nah, yang unik sekarang COVID-19. Jadi sebenarnya bantuan kita kan cukup sederhana, tinggal di rumah, menggunakan masker, kan nggak biaya gede. Dan itu yang memang harus kita sampaikan karena identitas Kristiani kita itu adalah memang berbagi. Dan ketika kita berbuat baik, tidak boleh melukai orang, apalagi menjadikan dia sebagai subordinasi. Itu sangat tidak tepat. Itu Pak Yunus. Oke, Pak Daud, terakhir nih pertanyaannya. Di bulan kepedulian sosial ini, apa pesan Pak Daud sebagai gembala kepada jemaat? Ya, tentu kepada jemaat dan juga kepada seluruh pencinta program ini ya. Mari para pencinta program ini, mari seluruh jemaat, kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah sifat Tuhan. Jadi kalau Tuhan telah berbuat baik kepada kita, maka panggilan kita adalah berbuat baik kepada sesama. Jadikan itu sebagai panggilan iman. Berbuat baik itu harus digelorakan terus-menerus. Bisa juga kita menggunakan momen-momen seperti di bulan peduli sosial ini. Tapi kita harus lakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Jangan menuntut balas apapun. Kita motivasi adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dia. Dan di dalam berbuat baik itu, kita sedang mendidik dia memiliki mental yang kuat. Bukan mental yang lemah, mental yang kuat, bahwa di dalam kesusahan, Tuhan juga pasti menolong memakai orang lain untuk menolong kita. Saya akan menutup Pak Yunus dengan satu ayat yang semoga ini memberkati kita semua. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan begini Pak Yunus. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Berbuat baiklah, sebab yang kau kerjakan itu, siapa tahu engkau telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Oke, terima kasih Pak Daud, obrolan yang juga membuka paradigma kita dan tentunya memperkuat iman kita. Dan sembari kita menyimpulkan obrolan kita akan mendengar pujian. Silahkan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku.
bagiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kebenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jamiranku dalam hidupku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Yo, terima kasih pujian yang sungguh menguatkan. Terima kasih Faro, terima kasih Gilbert. Padahal saya akan menyimpulkan obrolan kita. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah tetaplah berbuat baik meskipun engkau dilukai. Amin. Amin. Iya, Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, silakan seperti biasa Pak Daud mendoakan setiap para pendengar dan jemaat yang mendengarkan program ini. Silakan Pak Daud. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui acara ini Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami, mendidik kami untuk berbuat baik. Amin. Bahkan mungkin sampai kami terluka, sama seperti Tuhan telah mengalami itu di kayu salib. Kini kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Galunggung di bulan kepedulian ini. Kami belajar peduli dimulai dari diri kami sendiri. Ya, kami ada dalam sebuah sistem dan memastikan bahwa orang lain sederajat dengan kami. Kami percaya dan ketika kami berbuat baik, maka itu juga sebagai hadiah kami untuk menyambut Kristus yang akan datang lewat peristiwa Natal. Kami terus berdoa bagi panitia Natal dan semua kegiatan Natal tahun baru. Kami percaya ada dalam penyertaan-Mu. Kini kami berdoa bagi situasi dunia dan negara di tengah-tengah pergumulan di Perancis, bahkan juga di Indonesia, tengah-tengah pergumulan soal COVID. Kami percaya Tuhan memberikan ketentraman hati dan pikiran kepada pemimpin-pemimpin negara, seluruh kelompok masyarakat beragama, agar kami dapat menyikapi dengan baik sehingga dunia ini tentram, karena kami yakin melalui kehidupan beragama kami akan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para penonton, mereka yang menyaksikan acara ini, apa yang menjadi pergumulan mereka dalam pergumulan keluarga mereka, sakit penyakit mereka, pergumulan studi mereka, pergumulan pelayanan mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi bahkan yang tidak terucapkan. Kami percaya pada siang hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi mereka, Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan. Akhirnya kami terus berdoa untuk kegiatan podcast ini biar tetap menjadi berkat. Semua yang menyaksikan acara yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati semua kru yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam Hype Show kali ini. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi channel ini, menulis komentar di channel ini, atau hubungi WA kami di 0813 2131 4688. Syukur pada Allah. Deo Gracias.